Sahabat Yesus Kristus, Shalom. Di kesempatan ini kita belajar bersama dari Yesaya pasal 66. Orang yang gentar terhadap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami gentar terhadap firman-Mu. Firman-Mu kudus. Dan Kau berkenan mengajar kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu tinggal di dalam kami. Tuhan, kami ingin menyatu dengan firman-Mu. Kami ingin menjadi orang-orang yang berkenan di hati Engkau, yang gentar terhadap firman-Mu. Ajarilah kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sahabat Yesus Kristus, Yesaya 66 berbicara kepada orang yang gentar terhadap firman Tuhan. Hal ini membuat kita bertanya, apakah kita termasuk orang yang gentar terhadap firman Tuhan? Tahukah saudara bahwa firman Tuhan mengajarkan bahwa ibadah menurut cara yang berkenan kepada Allah adalah dengan hormat dan takut kepadanya. Ibrani 12 ayat 28. Dalam ibadahnya kepada Tuhan, Musa sendiri berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Ibrani 12 ayat 21. Firman Tuhan selalu mencakup janji, berkat, pemeliharaan, dan peringatan. Tuhan menjanjikan berkat bagi orang-orang benar dan memperingatkan agar kita tidak menjadi orang fasik. Tuhan menjanjikan keselamatan bagi dombanya dan memperingatkan kita agar kita tidak menjadi kambing yang akan dibuangnya. Singkat kata, firman Tuhan penuh dengan janji keselamatan dan peringatan akan pembuangan. Janji penyertaan dan berkatnya membuat hati tenang, namun peringatannya membuat kita gentar. Apakah kita gentar terhadap firman-Nya? Sebenarnya juga tampak dari bagaimana kita beribadah kepadanya. Seperti hal yang sangat sederhana, apakah kita datang terlambat dalam beribadah? Atau kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati di hadapan Tuhan sebelum kita memuji dan menyembah Dia? Apakah kita termasuk orang yang dicari Bapa, yaitu orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Apakah kita mencintai rumah-Nya? Yaitu rumah yang disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa, atau rumah yang disebut di mana dari rumahnya pengajarannya mengalir dari mulutnya. Tuhan mengajukan pertanyaan di Yesaya 66 ayat 1. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi tempat perhentianku? Well, Tuhan tidak membutuhkan rumah maupun tempat perhentian karena Dia adalah Sang Pencipta dan Penguasa semesta. Namun karena orang-orang yang gentar terhadap Tuhan begitu merindukan rumah baginya, rumah yang disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa itu, maka Tuhan berkenan pada tempat-tempat pertemuan tersebut. Tuhan berkenan pada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan mendengarkan Dia, yakni orang-orang yang menerima pengajarannya dan melakukannya dengan setia. Tuhan memperingatkan tentang orang-orang yang mendua hati, yaitu orang yang memberikan persembahan tetapi juga membunuh manusia. Orang yang memberikan sesuatu yang kudus tetapi juga mempersembahkan sesuatu yang najis. Orang yang beribadah kepada Dia tetapi juga beribadah kepada berhala. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa memang ada orang-orang yang dapat melayani Tuhan dan memberi persembahan kepada Tuhan. Orang-orang yang memuji-muji Tuhan dan meninggikan nama-Nya. Namun di waktu yang bersamaan, at the same time, mereka juga memilih jalan sendiri yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ayat 3b, yaitu memilih apa yang tidak Tuhan sukai. Ayat 4b. Bagaimana dengan saudara-saudara yang gentar terhadap firman Tuhan? Tuhan mengatakan, saudara-saudaramu akan membenci kamu dan mengucilkan kamu karena namaku. Ayat 5.
Artinya, saudara dekat, teman dekat, sahabat baik akan membenci kamu dan mengucilkan kamu karena firman Tuhan, karena nama Tuhan. Namun Tuhan berjanji, merekalah yang justru dipermalukan. Ayat 5b. Bagi saudara yang gentar terhadap firman Tuhan, Tuhan menjanjikan kebahagiaan, kepuasan, damai sejahtera. Saudara akan seperti anak-anak kecil yang digendong, dibelai, dan dihibur ibunya. Hati saudara akan bergembira. Ada di ayat 12 hingga 14. Sebaliknya, orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan akan berada dalam kondisi di mana ulat-ulat tidak akan mati, api tidak akan padam. Mereka akan berada dalam kengerian. Ayat 24. Saudara, Tuhan memperingatkan kita agar kita tidak memilih jalan sendiri, memilih apa yang Dia tidak sukai. Tuhan memperingatkan kita agar kita tidak menempuh jalan kebinasaan akibat pilihan hati kita yang tidak berkenan di hatinya. Tuhan mengajar kita agar kita tetap di jalan yang benar, yaitu menjadi orang yang gentar terhadap firman-Nya. Tuhan mau kita berjaga-jaga agar kita tidak mendua hati, tidak menjadi orang yang melayani Dia, tetapi sekaligus mengejar keinginan pribadi. Itu hal-hal yang menjijikan di mata Tuhan atau hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Tuhan ingin kita menjadi orang yang berfokus pada Dia. Maukah saudara menjadi orang yang takut terhadap firman-Nya? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.